a medical doctor, a professor in a medical school, and all of you are medical students. Ya, asumsikan saja bahwa saya seorang dokter, saya seorang profesor yang mengajar di kedokteran, dan saudara semua adalah mahasiswa saya. In today's class, I'm going to teach you how to diagnose a patient. Dan hari ini saya mengajarkan saudara bagaimana mendiagnosa seorang pasien. The example we have is a 15-year-old boy who comes into your office and he complains of having a fever, he's vomiting, and he has abdominal pains. Ya, jadi kasusnya adalah seorang anak remaja laki-laki 15 tahun, dia datang ke tempat saudara dan mengatakan dia mempunyai demam, dia kemudian muntah dan dia mempunyai rasa sakit di bawah perut bagian kanan. Those are his symptoms. Now, what do you think he has? Yaitu adalah simptom-simptom yang gejala-gejala yang dimilikinya. Menurut saudara dia sakit apa? One student raises her hand and says, it sounds like the flu. Salah satu mahasiswa kemudian mengangkat tangan dan mengatakan itu kedengarannya seperti flu. Well, I respond and say the flu does a really good job of explaining the headache and perhaps a fever, but it doesn't explain the vomiting and abdominal pains. Tapi saya mengatakan flu mungkin bisa menjelaskan dengan baik kalau kepala pusing ataupun demam, tetapi tidak dapat menjelaskan mengenai dia muntah dan ada rasa sakit di bawah perut bagian kanan. The flu does not produce vomiting and abdominal pains. Ya, jadi flu itu tidak menghasilkan seseorang kemudian muntah-muntah dan merasa sakit di bawah perut. So because the diagnosis of the flu only accounts for one of the three symptoms, it is not a good diagnosis. Dan karena diagnosa flu hanya bisa memasukkan satu data saja, maka itu mengatakan itu bukan diagnosa yang baik. You want your diagnosis to be able to account for all three of the symptoms. Karena diagnosa kita seharusnya bisa mencakupi 3 gejala tersebut. Another student raises his hand and says, well, okay, so the flu doesn't normally account for vomiting and abdominal pains, but maybe this is a very, very rare instance, maybe the only instance in the human history when it has happened. Dan kemudian satu mahasiswa mengatakan, ya memang biasanya flu tidak memberikan gejala muntah dan rasa sakit di bawah perut, tapi mungkin ini adalah flu yang sangat jarang terjadi, mungkin tidak pernah terjadi, tapi dalam kasus ini menyebabkan muntah dan sakit di bawah perut. I respond that it's possible, a very small possibility that that's the case. Saya mengatakan ada kemungkinan, tetapi kemungkinan yang sangat kecil sekali. But when you're making when you're diagnosing your patient, you have to make a probable diagnosis. Tetapi ketika kita mendiagnosa pasien, kita harus memberikan diagnosa yang kemungkinannya baik. It's kind of like if you want to play the lottery. If your chances are 1 chance in 100 million of winning, you're probably best to go with the large percentage and not bet. Ya, jadi sama seperti kalau kita bermain lotre, kalau kesempatan kita menang itu 1 dibanding 100 juta, mungkin lebih baik kita mengambil yang lain yang kesempatannya lebih besar. So your diagnosis, you want to have what's probable. Ya, jadi di dalam diagnosa kita mau mengambil diagnosa yang ada kemungkinan. Not just remotely possible. Bukan sesuatu yang kemungkinannya sangat kecil. It's almost like you're trying to force that diagnosis to fit. Ya, sepertinya saudara memaksa diagnosa itu untuk bisa cocok. So then another student says, okay, professor, what probably happened is this boy had the flu. Jadi satu orang lagi angkat tangan mengatakan, baik Prof, kemungkinan sekali anak itu memang flu. But he's a stupid boy and he decides he's just going to push through it. Tetapi dia adalah anak yang bodoh, jadi dia berpikir dia tetap akan tidak mau beristirahat. So maybe he's a martial artist and he decides to go to martial arts practice that evening. Jadi mungkin dia latihan kungfu dan waktu itu dia latihan karate gitu ya, dan dia tetap mau pergi latihan karate. He's fighting and he's sparring and all of a sudden he gets kicked in the abdomen. Ya, jadi dia tetap bermain-main berkelahi dan mendadak dia ditendang di bawah perut. After practice, he goes out to dinner with some of his friends and gets food poisoning. Dan setelah latihan dia pergi makan dengan teman-temannya dan keracunan makanan. That explains the vomiting, the abdominal pains, and the fever. Dan itu menjelaskan kenapa dia juga muntah-muntah dan rasa sakit di bawah perut dan demam. So I praise the student for his creativity. Dan saya kemudian memuji sang murid untuk kreativitasnya. And say you're very, very probably wrong because there's no evidence whatsoever for what Dan you just mengatakan said. kamu mungkin sekali salah karena apa? Tidak ada bukti tentang apa yang kamu katakan.
So then I say, when you go to the medical literature, you find that this is a textbook case of appendicitis. Kemudian saya mengatakan kalau kita melihat textbook daripada medis, maka ini sebenarnya adalah kasus yang sangat khas mengenai gejala yang sangat khas untuk penyakit usus buntu. When a person has appendicitis, they almost always have a fever, they're vomiting, and lower abdominal pains. Ya, ketika seseorang menderita usus buntu, hampir selalu mereka kemudian ada demam, mereka muntah-muntah, dan mereka kemudian mempunyai rasa sakit di bawah perut. So the diagnosis of appendicitis explains all three symptoms. It does so without forcing them to fit. Jadi kita melihat diagnosa itu adalah usus buntu, mencakupi ketiga gejala tersebut dan tidak memaksakan gejala-gejala tersebut. You don't have to speculate wildly. Kamu tidak usah berspekulasi dengan liar. And appendicitis fits in with our present knowledge of the medical profession. Dan usus buntu itu cocok dengan pengetahuan kita sekarang tentang penyakit usus buntu di dalam medis. And so based on that, you would prepare the boy for surgery and you would remove the appendix. Dan berdasarkan itu saudara akan mempersiapkan anak laki-laki itu untuk operasi usus buntu. The practice of medicine is not perfect, but you use method in order to have a good, proper diagnosis. Ya, praktik medis juga tidak sempurna, tetapi juga perlu memakai metode untuk mendiagnosa penyakit. And using this, you're going to have an accurate diagnosis far more times than if you just try to guess. Dan memakai metode ini, saudara akan mempunyai diagnosa yang tepat jauh lebih banyak daripada kalau saudara hanya menerka-nerka saja. Imagine having a dartboard and then listing everything that could be on there: appendicitis, flu, ruptured disc, whatever, all these things, and you throw a dart and whatever it hits, that's your diagnosis. Ya, bayangkan kalau kita mendaftarkan segala kemungkinan, ya, usus buntu, kemudian flu, kemudian tulang yang retak dan semuanya, dan kemudian kita menembak dengan dart itu ya, dan kemudian ditusukkan di mana, oh itulah penyakitnya. Using the common sense principles I just mentioned are going to bring about an accurate diagnosis on a far more regular basis. Ya, kalau kita memakai akal budi kita dan melihat sesuatu yang masuk akal, itu merupakan diagnosa yang lebih baik daripada kalau kita melakukan secara acak demikian. Now we can apply the same thing to historical method. Dan kita bisa mengaplikasikan hal yang sama kepada metode sejarah. And you'll see that it's just common sense, wise principles. Dan kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang masuk akal dan itu adalah prinsip yang bijaksana. The first thing we're going to do is look for explanatory scope. Can the hypothesis account for all the facts? Yang pertama-tama adalah lingkup penjelasan. Apakah hipotesa kita bisa menjelaskan semua fakta yang ada? This would be like the diagnosis having to account for all the symptoms. Ya, seperti diagnosa tadi, dia harus memasukkan semua gejala. If you can't account for all the symptoms, it's probably a bad diagnosis. Kalau dalam diagnosa kamu tidak bisa mencakupi segala gejala, mungkin itu bukan diagnosa yang baik. The diagnosis of the threatened or the hypothesis of threatened suicide for my neighbor was good until the helicopter showed up. Hipotesa mengenai tetangga saya mencoba bunuh diri itu baik sampai kemudian helikopter berita itu muncul. Because I couldn't account for the helicopter, the threatened suicide hypothesis lacked explanatory scope. Karena saya tidak bisa menjelaskan mengenai kedatangan helikopter berita itu, berarti hipotesa mengenai tetangga yang bunuh diri itu kekurangan lingkup penjelasannya. The hypothesis that has the best explanatory scope wins in that category. Dan dalam hal itu hipotesa yang mempunyai lingkup penjelasan yang terbaik yang menang dalam kategori tersebut. The second criterion is called explanatory power. Kriteria yang kedua disebut sebagai kekuatan penjelasan. This is to account for the facts without forcing them to fit. Dan ini adalah di dalam penjelasan kita bisa memasukkan semua fakta tanpa memaksakan fakta-fakta tersebut. With the diagnosis, you don't want to force it to fit by saying this is the only case in human history that the flu included all those symptoms. Ya, di dalam diagnosa penyakit tadi kita tidak mau memaksakan gejala-gejala dengan mengatakan ini adalah kasus flu yang aneh yang kemudian juga termasuk di dalamnya muntah dan rasa sakit di bawah perut. To say that my neighbor's wife got in the car with him
even though it was a domestic dispute, would have been to force that to fit. Mengatakan bahwa istri tetangga saya masuk ke mobil bersama-sama dengan suaminya di dalam hipotesa mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu terlalu memaksakan data tersebut. It's kind of like you ladies when you see a pair of shoes in the store and you really like them, but they don't have your size and it's a size too small, but you buy them anyway and force them to fit. Ya sama seperti kalau kita menginginkan sebuah sepatu itu benar-benar kita inginkan tapi ukurannya lebih kecil dari yang biasa kita pakai, tapi kita tetap membelinya dan memaksakan untuk memakainya. Just as the right shoe should fit your foot comfortably, the right hypothesis of what actually happened the facts should fit it comfortably. Ya sama seperti kalau ukuran sepatu kita membuat kaki kita nyaman, maka kita melihat hipotesa yang benar akan membuat data-data itu cocok dengan nyaman. The third criterion is called less ad hoc. Kriteria ketiga itu adalah lebih tidak ada ad hoc atau kurang ad hoc. Ad hoc is a Latin term that's translated for this. Ad hoc adalah kata Latin yang diterjemahkan untuk ini. In other words, it would seem that the hypothesis, we would never think that it was true otherwise. It was created to explain the facts. Ya, jadi ini adalah hipotesa yang mengatakan kita sebenarnya biasa tidak memikirkan itu benar, tetapi khusus untuk kasus ini kemudian itu terjadi. For example, in the medical diagnosis, we created the story about the boy being a martial artist who went to practice, got kicked, and then got food poisoning afterward. Ya sama seperti tadi mengenai anak usia 15 itu yang kita mengatakan dia kena flu tetapi kemudian kena tendangan di bawah perut dan kemudian kena keracunan makanan. That's ad hoc. Itu adalah ad hoc. In the story about my neighbor, I created a story, I speculated where I said he lost his job, the house was going to get foreclosed on, and so he threatened to kill himself. Ya di dalam kisah tentang tetangga saya berspekulasi bahwa dia kehilangan pekerjaan dan kemudian rumahnya mau disita dan dia mencoba bunuh diri. Jadi itu adalah ad hoc. Perhaps we could just call that excessive improvisation. Mungkin kita bisa mengatakan itu adalah karangan yang terlalu berlebihan. That's what it means for a hypothesis to be ad hoc. Dan itu artinya untuk sebuah hipotesa sebagai ad hoc. Excessive improvisation. Ya, jadi suatu karangan yang terlalu berlebihan dikarang khusus untuk kasus ini misalnya. The hypothesis that is least ad hoc wins in that category. Jadi hipotesa yang paling sedikit ad hocnya yang menang. The fourth criterion is called plausibility. Kriteria yang keempat adalah apa yang disebut sebagai kemungkinan. Is it in agreement with our knowledge that's already known with certainty? Apakah ini sebenarnya sejalan dengan pengetahuan yang sudah kita miliki sekarang ini? In our medical diagnosis of the young boy, it was known with medical certainty that when you have those three symptoms, it's usually appendicitis. Ya, di dalam kasus mengenai penyakit tadi diketahui dengan pasti bahwa di dalam praktek-praktek secara umum bahwa kalau orang ada rasa demam dan kemudian muntah dan kemudian rasa sakit di perut itu adalah kasus usus buntu. Now it's interesting to note that with my neighbor, the threatened suicide hypothesis was plausible. Tetapi menarik dengan kasus tetangga saya, sebenarnya hipotesa tentang dia mengancam membunuh diri itu adalah sesuatu yang ada kemungkinannya. Because it's compatible with knowledge in all these different areas. Karena itu sebenarnya sejalan dengan pengetahuan yang ada di Amerika. The economy is bad, so people are losing their jobs. Karena ekonomi di Amerika waktu itu buruk, banyak orang kehilangan pekerjaan. And that year in Atlanta, there were 3,500 homes being foreclosed on every month. Dan pada waktu itu di Atlanta setiap bulan ada 3.500 rumah yang disita.
And people are threatening to kill themselves all the time in the US. Dan orang mengancam untuk membunuh diri sering sekali di Amerika. So that hypothesis that I came up with, that he lost his job, that his house was being foreclosed on, and he was threatening to kill himself, was entirely plausible. Jadi seperti hipotesa saya bahwa dia kehilangan pekerjaan, rumahnya disita dan dia mengancam bunuh diri, itu sebenarnya kemungkinannya masuk akal. But it was also entirely wrong. Tetapi itu juga sepenuhnya salah. That's why when we're looking at hypotheses, you can't just use one of these, you have to use all four. Karena itu ketika kita melihat hipotesa, kita tidak bisa hanya memilih 1-2 daripada kriteria ini, kita harus memenuhi keempatnya. The hypothesis that the boy was a martial artist, got kicked, got food poisoning, explains all the facts, but it's ad hoc. Ya, jadi misalnya hipotesa tentang anak yang kemudian demam, anak yang sakit flu, kemudian ditendang dan kemudian keracunan, itu memang menjelaskan semua fakta, tapi itu ad hoc. Again, that's why you want to compare hypotheses with how well they fulfill all four of these criteria. Jadi yang mau kita lakukan adalah membandingkan semua hipotesa yang ada dan melihat bagaimana mereka memenuhi keempat kriteria ini dengan yang terbaik. Now, with that in mind, I want to look at just two hypotheses and to show you how this works, and then we can open it up for some questions. Ya, untuk ini saya akan memberikan saudara 2 hipotesa dan melihat bagaimana ini dikerjakan, dan sesudah itu kita masuk kepada tanya jawab. Let's start with the resurrection hypothesis. Mari kita memulai dengan hipotesa mengenai kebangkitan. Remember, our 5 facts are, well, they could basically be boiled down to just a few of them. Ya, ingat mengenai 5 fakta kita, dan itu bisa dipersingkat menjadi beberapa fakta. Jesus died by crucifixion. Yesus mati disalibkan. His disciples had experiences afterward that they thought was Jesus appearing to them. Para muridnya mengalami apa yang mereka pikir sebagai penampakan Yesus yang bangkit kepada mereka. That he appeared to them in individual and in group settings. Dan bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka secara individu dan di dalam setting kelompok. And then the skeptic, the enemy of Christianity named Paul, had an experience he thought was the risen Jesus appearing to him. Dan seorang skeptik musuh daripada kekristenan yaitu Paulus pun kemudian mengalami apa yang dia lihat sebagai Yesus yang bangkit menampakkan diri kepadanya. Whatever hypothesis we look at has to explain all those facts. Dan hipotesa apapun yang kita pikirkan harus menjelaskan semua fakta tersebut. Now, if Jesus rose from the dead, then that makes perfect sense of his crucifixion. It makes sense of Paul converting to Christianity because he thought Jesus appeared to him. It makes perfect sense of why Jesus' disciples had experiences that they thought were Jesus appearing to them. Kalau Yesus benar bangkit dari kematian, maka adalah masuk akal bahwa dia mati, ya, dan masuk akal bahwa dia bisa menampakkan diri kepada para murid dan dia bisa menampakkan diri kepada Paulus. It makes sense of why Paul had that experience. It makes sense of how Paul and the disciples were teaching Jesus appeared to them physically. Jadi masuk akal bahwa Paulus bisa mengalami peristiwa tersebut dan mereka para rasul dan Paulus kemudian mengajarkan bahwa Yesus bangkit secara tubuh. So the resurrection hypothesis has great explanatory scope. Jadi hipotesa tentang kebangkitan Yesus mempunyai lingkup penjelasan yang luar biasa. And you don't have to force any of those facts to fit. It fits like a very comfortable shoe on your foot. Dan kita tidak usah memaksakan data-data itu untuk cocok dengan hipotesa tersebut, seperti sepatu yang ukurannya yang benar itu akan dengan nyaman cocok dengan kaki kita. So it has wonderful explanatory power too. Jadi ini juga mempunyai kekuatan penjelasan yang luar biasa. But is it ad hoc? Tetapi apakah ad hoc? I suppose you could only say it's ad hoc if you were saying, well, you're assuming that God exists and raised Jesus. Saya rasa kita hanya bisa mengatakan itu adalah ad hoc kalau mengatakan itu kan dengan mengasumsikan bahwa Allah ada dan Allah membangkitkan Yesus. I have 2 responses. Saya mempunyai 2 jawaban untuk itu. I think either works. Ya, dan saya rasa salah satunya pun pasti berhasil. The first thing I can say that as a historian, many times historians can conclude that an event occurred but have no idea how it occurred. Saya mau mengatakan bahwa sering sekali seorang sejarawan bisa membuktikan sebuah peristiwa terjadi tanpa harus mengetahui kenapa atau bagaimana peristiwa itu terjadi. 2 years ago, my family visited the Neuschwanstein Castle in Germany. 2 tahun yang lalu keluarga kami pergi ke suatu istana di Jerman. This is a beautiful castle
that the little castle in Disney World was patterned after. Ya, ini adalah suatu istana yang sangat indah di mana istana mainan di Disneyland itu sebenarnya mencontohi istana tersebut. While there, we learned the story of King Ludwig who had built the castle. King Ludwig, dan di sana kami belajar tentang Raja Ludwig yang mendirikan istana tersebut. After building the castle, he was declared insane by some of his colleagues and taken off to another one of his smaller castles. Tetapi setelah mendirikan istana itu dia dinyatakan gila oleh rekan-rekannya dan kemudian dibawa ke istana yang lebih kecil. His colleagues didn't like him, so we don't know today whether he was actually insane. Ya, rekan-rekannya itu tidak suka dengan dia. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu apakah sebenarnya Ludwig itu benar-benar gila atau tidak. One day or one evening, the king and his physician walked on the castle property and were gone for a while. Ya, suatu senja ketika si raja dengan pengawal-pengawalnya berjalan di lingkungan istana. When they failed to return in a timely manner, people went out searching for them. Dan ketika mereka tidak kembali tepat pada waktu, maka orang-orang dikirim untuk mencari mereka. And they found them both face down, drowned in a lake. Dan mereka berdua ditemukan dengan muka ke bawah, mati atau tenggelam di danau. We don't know actually if they were killed outside the lake and put in, or whether they were somehow, for some reason, in their clothes out in the water and just drowned. Ya, kita tidak tahu apakah mereka dibunuh sebenarnya di luar danau kemudian dimasukkan ke danau, atau mereka masuk ke danau dengan pakaian lengkap dan tenggelam. Even today, we do not know the cause of death for both of these. Ya, sampai hari ini kita tidak tahu alasan kematian untuk dua orang ini. But we can still conclude that they died that day. Ya, tapi kita masih bisa menyimpulkan bahwa mereka benar-benar mati pada hari itu. There's a report, Nero was probably the worst of the Roman emperors. Ya, ada laporan mengenai Nero, dan Nero itu mungkin merupakan kaisar yang paling buruk di dalam Romawi. In the year 64, in July, Rome burned. Much of Rome burned. Ya, pada tahun 64 di bulan Juli, banyak area dari kota Roma terbakar. We have some historians, ancient historians, who report that Nero was behind it. Other ancient historians said that Nero was not behind it. Ya, ada sejarawan kuno yang mengatakan Nero yang menjadi dalangnya, ada yang mengatakan Nero bukan dalangnya. Even today, we don't know the cause of Rome's catching on fire and burned. Ya, sampai hari ini kita tidak tahu kenapa Roma terbakar pada hari itu. But we can still know that Rome burned because some of the ashes still remain. Tetapi kita tentu saja bisa tahu bahwa Roma memang terbakar karena sampai sekarang peninggalannya itu masih ada. In a similar way, it would be entirely appropriate for a historian to say Jesus was raised from the dead, but we don't know who did it. Karena itu secara sejarah seorang sejarawan bisa dengan sangat tepat mengatakan bahwa Yesus bangkit tanpa harus mengatakan bagaimana Yesus bangkit. That would be no different than we do with other historical events. Ya, itu tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan dengan peristiwa sejarah lainnya. Another approach is to do what scientists do usually in physics. Pendekatan yang lain adalah apa yang biasa dilakukan oleh para sains dalam fisika. Scientists they observe certain phenomena in our universe but don't know the cause of it. Ya, para ilmuwan sering sekali melihat fenomena yang terjadi dalam alam semesta kita tetapi tidak tahu penyebabnya. So many times they will suggest theoretical entities in order to explain the phenomena. Dan sering sekali mereka memberikan entitas secara teoris untuk menjelaskan fenomena yang ada. Black holes, quarks, strings, gluons are theoretical entities that have never been observed. Black hole, kemudian quarks, strings, and gluon. Itu adalah hal-hal yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan bagaimana itu terjadi. They probably never will be observed. Ya, dan mungkin memang tidak bisa diamati. But they do a good job of explaining the phenomena we observe in our universe. Tetapi mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam alam semesta kita. Imagine a scale, one of those weight scales. Kalau kita bisa bayangkan ada suatu timbangan.
on the part of the scale that's up, there's a 10-pound weight. Bagian yang terangkat dalam timbangan itu adalah ada beban yang beratnya 10 pound. We don't know what's on the bottom side of that scale because there's a curtain in front of it. Tetapi bagian bawah daripada timbangan itu kita tidak tahu apa yang ada di dalam timbangan tersebut karena ada tirai yang menutupi. Now there's one thing we can know about what's behind that curtain. Tetapi ada satu hal yang bisa kita ketahui tentang apa yang ada di belakang tirai tersebut. It weighs more than 10 pounds. Pasti beratnya lebih daripada 10 pound. So that we could posit a theoretical entity of some sort. At least we could know it weighs more than 10 pounds. Ya, sehingga kita bisa kemudian mengatakan setidak-tidaknya ada entitas yang beratnya lebih daripada 10 pound di bagian ini. In the same way, historians have no access to God, so they cannot tell that God raised Jesus from the dead. Dengan hal yang sama mengenai timbangan yang ada tirainya itu, kita melihat bahwa para sejarawan tidak mempunyai akses kepada Allah, jadi mereka tidak bisa mengetahui apakah Allah yang membangkitkan Yesus atau tidak. It's like Jesus' crucifixion. Historians can tell that he was crucified, but they cannot tell that his death atones for our sins. Sama seperti misalnya penyalipan, para sejarawan dapat membuktikan bahwa Yesus disalibkan, tetapi mereka tidak dapat membuktikan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. There's no way for a historian to be able to tell that Jesus' death atones for sins, and there's no way for a historian to tell that it was God who raised Jesus from the dead. Jadi tidak mungkin seorang sejarawan bisa membuktikan Yesus mati untuk dosa, dan juga tidak mungkin seorang sejarawan bisa membuktikan Allah yang membangkitkan Yesus. But just as we might know the basic fact that whatever is on the lower part of that scale weighs more than 10 pounds. Tetapi sama seperti kita bisa mengetahui data-data yang mendasar bahwa apa yang ada di timbangan bagian ini adalah beratnya lebih dari 10 pound. Just as we can know that or posit a theoretical entity like a black hole to explain the observable phenomena in our universe. Sama seperti kita mempunyai entitas ya seperti black hole yang bisa menjelaskan fenomena yang ada di dalam alam semesta. Historians can know that people do not come back to life by natural causes, and therefore what's behind the curtain, whatever raised Jesus, was supernatural. Para sejarawan bisa mengetahui bahwa dalam proses alami orang tidak bangkit setelah mati. Berarti para sejarawan bisa kemudian mengatakan seperti timbangan yang ada tirainya itu bahwa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa supranatural. So a historian can say that a supernatural cause raised Jesus from the dead. Jadi apa yang bisa dikatakan oleh seorang sejarawan adalah ada kuasa supranatural yang membangkitkan Yesus. Then they can suggest a theoretical entity, God, as that supernatural cause. Dan mereka bisa menyarankan secara teoris entitas yang membangkitkan Yesus adalah Allah. So I think we could do either one, and neither would be ad hoc. Ya, jadi kita bisa melakukan salah satunya dan dua-duanya tidak ad hoc. Especially when we have good evidence that there was from science that there was a creator of the universe and life. Apalagi kita bisa mempunyai bukti daripada sains bahwa ada pencipta atas alam semesta ini. I wish I had time to get into that. I think there's a section in our book, The Case for the Resurrection of Jesus, that has some basic arguments for God's existence. Ya, saya tidak punya waktu itu, tapi saya rasa di buku A Case for Resurrection ada bagian mengenai itu. So the resurrection hypothesis passes explanatory scope, passes explanatory power, passes less ad hoc. Ya, jadi kita melihat bahwa hipotesa tentang kebangkitan lulus di dalam skop penjelasan, lulus di dalam kekuatan penjelasan, dan lulus di dalam kriteria sedikit atau kurang ad hoc. But what about plausibility? Tetapi bagaimana dengan kemungkinan? I think deep down inside, we all know that people just don't come back from the dead. Tentu saja kita tahu di dalam kedalaman hati kita bahwa orang yang mati tidak bangkit. We can observe this scientifically. Time after time after time, people die, they stay dead. Ya, kita bisa meneliti secara ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu manusia mati dan mereka tetap mati. So at first it might seem that the resurrection hypothesis is implausible because it goes against our other knowledge, scientific knowledge that we have certainty about. Ya, jadi pertama-tama ketika kita melihat sepertinya kebangkitan itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena kita mengetahui di dalam pengetahuan kita bahwa orang yang mati tidak bangkit. But when we look at it more carefully, we find that's not the case. Tetapi ketika kita mencoba meneliti dengan lebih teliti, maka kita bisa melihat itu bukan kasusnya. When people die and stay dead time after time, that shows
that dead people stay dead apart from an act of God. Ya, ketika semua orang mati tetap mati, kejadian-kejadian itu menunjukkan bahwa orang yang mati tetap mati di luar tindakan Allah. But if God is an outside agent who wants to intervene and raise Jesus, that is a game changer. Ya, tetapi kalau Allah sebagai agen yang luar mau untuk membangkitkan Yesus, maka bisa terjadi perubahan. Maybe I can illustrate it this way. Mungkin saya bisa mengilustrasikannya seperti ini. We know that people cannot walk on water. Kita tahu bahwa orang tidak mungkin jalan di atas air. There is an estimated 7 billion people who live on the earth right now. Ya, di dunia ini kira-kira ada 7 miliar manusia. Let's say all the governments of the world agreed to a test, and over the next year, every citizen of every country had to come and stand before a government official and try to walk across a lukewarm swimming pool. Ya, jadi misalnya seluruh pemerintah bekerja sama dan setiap pemerintah mengharuskan setiap penduduknya dalam waktu 1 tahun untuk datang kepada pejabat, datang ke kolam renang yang hangat dan mencoba berjalan di atas air. It's all very carefully documented as 7 billion people attempt to walk on water and every one of them sink. Jadi kemudian dicatat dengan sangat teliti dan sudah dinyatakan 7 miliar manusia mencoba berjalan di atas air dan semuanya gagal. One person remains to try, a 3-year-old boy. Ya, masih ada seorang yang belum mencoba, seorang anak berumur 3 tahun. So I ask him to hold his hands above his head, and I take hold of his hands and lift him up. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyuruh dia mengangkat tangannya, kemudian saya berjalan di samping dan saya mengangkat tangannya dan dia berjalan di atas air. I hold him over the swimming pool water, and then I start to walk along the side, and he walks on water. Ya, jadi saya memegang dia dan dia jadi berjalan di atas air. So 7 billion people unable to walk on water unassisted tells us absolutely nothing on whether this boy could walk on water assisted. Ya, jadi 7 miliar manusia yang tidak bisa tanpa pertolongan berjalan di atas air, tidak bisa membuktikan bahwa seorang anak bisa berjalan di atas air dengan adanya pertolongan. 100 billion people unable to come back from the dead unassisted tells us absolutely nothing pertaining to whether Jesus could have come back from the dead assisted by a supernatural cause. Ya, jadi 100 miliar manusia yang mati dan tetap mati karena tidak ada intervensi dari luar, sama sekali tidak bisa membuktikan apa-apa mengenai Yesus bisa saja bangkit ketika ada pertolongan dari luar. My point is that science showing that people do not come back from the dead by natural causes does not tell us anything about whether God could have raised Jesus. Poin saya adalah bahwa orang yang mati tetap mati di dalam proses alami tidak bisa mengatakan tentang apa-apa, apakah Allah bisa membangkitkan Yesus atau tidak. Therefore, the resurrection hypothesis is not implausible. Berarti hipotesa tentang kebangkitan bukannya tidak ada kemungkinan. In other words, if we were to have a scale that starts at 0 and goes to 10 for plausibility, and then a -1 down to -10 for implausibility. Jadi kalau begitu, kalau kita mempunyai skala 0 sampai 10 untuk kemungkinan, kemudian 0 sampai -10 untuk ketidakmungkinan, we can see that the resurrection hypothesis does not go on the not plausible side. Ya, kita bisa mengatakan bahwa kasus mengenai kebangkitan tidak masuk di dalam bidang tentang ketidakmungkinan tersebut. But can we say it's plausible in a positive sense? Tapi bisakah kita mengatakan bahwa ini adalah mungkin di dalam nuansa yang positif? I don't know, maybe not. Saya tidak tahu, mungkin tidak. It seems to me that in order to say the resurrection hypothesis is implausible, you'd have to show that God would want to raise Jesus from the dead. Ya, karena untuk menunjukkan bahwa kebangkitan itu merupakan sesuatu yang mungkin, kita harus menunjukkan bahwa Allah memang berkehendak untuk membangkitkan Yesus dari kematian. And how could we establish that since we can't talk with God to see what his intent was? Tapi bagaimana kita bisa menentukan itu ketika kita tidak bisa bertanya kepada Allah apakah memang dia mau membangkitkan Yesus? You would have to assume that the Bible is God's word. Maka untuk mengatakan tersebut kita harus mengasumsikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. And that is what we cannot do as a historian. Tetapi itu tidak dapat kita lakukan sebagai seorang sejarawan. We can do it as a believer, we can do it as a theologian, but we cannot prove ahead of time that
that the Bible is divinely inspired or that God would want to raise Jesus. Ya, kita bisa mengatakan itu sebagai seorang percaya, kita bisa mengatakannya sebagai seorang teolog, tetapi sebagai seorang sejarawan kita tidak bisa membuktikan sebelumnya bahwa Allah ingin berkehendak untuk membangkitkan Yesus. So, in terms of the plausibility criterion, I think we just have to leave a question mark and say it's unknowable. Ya, jadi mengenai kriteria yang keempat, mengenai kemungkinan, kita hanya bisa memberikan tanda tanya dan mengatakan kita tidak tahu. So, the resurrection hypothesis passes 3 of the 4 criteria very well and does not fail the 4th. Jadi hipotesa tentang kebangkitan lulus ujian untuk 3 kriteria yang pertama dengan sangat baik dan juga tidak gagal untuk kriteria yang keempat. Now let's look briefly at the other hypothesis, hallucinations. Tapi kita sekarang coba lihat kepada hipotesa yang lain, misalnya hipotesa tentang halusinasi. This is the most popular hypothesis offered by skeptics today. Ini adalah hipotesa yang paling populer yang diberikan oleh para skeptis sekarang ini. It is to say that after Jesus' death, his disciples were very much grief-stricken, and they wanted to see Jesus so much, and they were so grieved that they hallucinated the risen Jesus. Hipotesa itu mengatakan bahwa para murid itu begitu sedih setelah Yesus mati, mereka begitu ingin melihat Yesus, karena itu mereka berhalusinasi bahwa Yesus bangkit.